Jelas iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 ya. Tuhan katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi siapa di balik COVID-19? Krisis, banjir, tsunami, bencana, penyakit, kekurangan obat, kematian pendeta-pendeta. Siapa? Iblis. Jangan mau, jangan mau, jangan mau ya kita bilang Tuhan. Jangan-jangan, nah ini saudara dan saya renungin masing-masing ya. Gara-gara gereja percaya yang salah itulah membuka pintu kepada musuh untuk masuk. Kan lu yang bilang dari Tuhan. Ya kalau dari Tuhan jangan ditengking dong. Kalau Tuhan di balik COVID-19 jangan diobatin. Jangan-jangan tentang Tuhan tuh. Jangan ke rumah sakit, terima aja. Ya, kan karena diajarinnya gitu. Dengan penyakit, oh supaya belajar sabar, supaya belajar rendah hati. Dengan miskin, bangkrut, ya supaya belajar nggak sombong misalnya. Oh Tuhan begitu, begitu cara Tuhan Pak Melki, begitu. Dulu saya diajarinnya begitu. Dan saya ngajarin orangnya begitu. Padahal Tuhan katakan aku datang, Yohanes 10 ayat 10 tadi, supaya kamu beroleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Itu Tuhan Yesus datang, Juru Selamat itu datang untuk menyelamatkan supaya kita beroleh hidup, Zoe. Bukan supaya kamu mati, Zoe. Dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini di tahun 2021, dari minggu yang pertama, Jumat yang pertama ini kami berkumpul kembali. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh melakukan perjalanan dalam membaca, merenungkan buku Destin to Reign. Tuhan, terima kasih karena hikmat, roh wahyu Kau berikan kepada kami, yang kami minta supaya kami boleh mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan lebih lagi, sehingga mata hati kami terang, boleh melihat pengharapan yang ada di dalam Yesus. Begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu besar, sehingga semua gambaran daripada visi kami, semua daripadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu malam hari ini melalui kami di dalam Yesus. Dan setiap kami, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang menaruh dalam mulut lidah anak-anak-Mu perkataan-Mu sendiri yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi melaksanakan seperti apa yang Kau perintahkan dan berhasil seperti apa yang Kau suruhkan. Terima kasih Bapak, karena kami tahu Injil kasih karunia yang radikal yang kami terima akan membuat hidup kami diberkati dan diubahkan secara radikal. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu hari ini, malam ini. Dan semua janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami, karena kami terima semua. Karena yang Tuhan sudah bayar, Tuhan sudah selesaikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom semua sekali lagi. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, tahun 2021. Kita tahu kita terus dalam perjalanan merenungkan, membaca lagi buku Destin to Reign yang luar biasa yang Tuhan berikan.
pada Pastor Joseph Prince, suatu mandat kuasa dari Tuhan, mandat penuh kuasa dari Tuhan untuk kita mendengar benar-benar Injil yang murni, Injil Kristus, kasih karunia Kristus, tidak ada penghukuman, ya, sudah digenapi semua. Nah, kita sudah melewati bab-bab yang awal, bahwa hukum Taurat sudah digenapi, yang artinya juga semua senjata atau surat hutang, ya, senjata iblis sudah dilucuti, ya. Handwriting of requirements, jadi tuntutan hukum Taurat sudah digenapi. Dia tidak bisa lagi pakai itu untuk menuntut dan mendakwa kita. Ya, dia juga nggak bisa lagi membangun mestinya, ya, tembok-tembok kontroversi, ya, perdebatan, pertentangan sekitar kebenaran-kebenaran yang dahsyat, ya, kebenaran-kebenaran misalnya tentang Injil kesembuhan, ya, nggak ada Injil kesembuhan sih, ya, tentang kesembuhan ilahi, tentang keberkatan atau keuangan dari Tuhan, suplai Tuhan, tentang kasih karunia yang luar biasa ini. Ya, saya percaya ketika kita semakin mendengar, semua benteng-benteng itu dirubuhkan, diruntuhkan. Ya, dan tentu saja dia terus berusaha. Ini beberapa bab ini saya lihat tentang dusta atau upaya, usaha atau strategi daripada iblis. Ya, beberapa bab bahkan atau beberapa banyak subbab untuk supaya orang itu benar-benar jangan masuk, ya, di dalam kasih karunia Kristus yang ajaib, yang luar biasa, ya, yang membebaskan. Nah, khususnya bab 5 ini dengan judul apakah Tuhan sedang menghakimi Amerika, tentu berkaitan dengan 9/11, ya, yaitu kejadian 11 September. Wah, udah lama sekali, ya, sekarangnya malah 2001, ya, 19 tahun yang lalu. Dan ini dipakai untuk menjadi pendahuluan dalam bab 5 ini untuk ditulis, ya. Mungkin kejadian itu, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan apakah Tuhan masih menghukum, gitu. Apakah Tuhan masih menghukum dunia ini bahkan, atau spesifik untuk hal ini Amerika, ya. Dan itu kan jadi seringkali dipakai bahkan oleh yang menyebut dirinya nabi-nabi atau orang-orang yang mendengar suara Tuhan, katanya, oh, Tuhan menghukum dunia ini dengan COVID, misalnya, dengan COVID-19. Jadi seolah-olah dia mau mengatakan bahwa ada Tuhan di balik bencana, malapetaka, tragedi, bahkan teror. Ya, atau setidak-tidaknya Tuhan itu memberikan restu kepada Osama bin Laden misalnya, sekarang almarhum, ya, sudah almarhum, untuk menabrakkan pesawat kepada Menara Kembar di New York. Nah, itu kan memakai logika yang, ya, seperti ini. Oh, kan karena ada terjadi teroris, Menara Kembar itu rubuh, tuh orang Amerika jadi ke gereja lagi tuh. Wah, tadinya nggak boleh berdoa, sekarang boleh lagi di sekolah-sekolah. Oh, terjadi pertobatan kan? Nah, jadi itu dijadikan reasoning atau alasan Tuhan melakukan penghukuman atau mengizinkan penghukuman atau merestui Osama bin Laden, seorang teroris yang dikatakan dalam buku ini di gua. Dia berkata, nah, saya sepakat tuh sama orang Kristen, amin, saya juga amin, Tuhan memakai saya untuk menghukum Amerika. Nah, itu kan sebenarnya pernyataan yang absurd, sama sekali absurd, gitu.
Nah, kita juga ini hanya baru berbicara dari sisi cobalah berpikir gitu. Ya, masakan Tuhan ada di balik bencana atau wabah atau krisis atau suatu teror yang begitu besar. Nah, saya mau kita itu membereskan hal ini dengan clear. Ya, jadi kalau dengan contoh gedung kembar 911 itu ya 11 September 2001 ini yang rubuh menara kembar itu ada ribuan orang yang mati, tewas. Nah, sekarang kita berpikir secara logik. Sementara Tuhan nggak menghendaki seorang pun binasa, tapi ini kalau nggak salah sih 2000 orang ya mungkin ya sekaligus mati dalam satu saat itu lebih ya mungkin ya. Nah, itu coba kita renungkan dengan ayat ini, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, ini yang harus digarisbawahi, karena ia Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa atau orang yang binasa tentu saja, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini isi hati Tuhan. Jadi nggak cocok dong. Sementara Tuhan menghendaki semua orang berbalik, bertobat dan berbalik, ini dikatakan dibunuh. Nah, ini juga berlaku untuk juga merubah paradigma kita, karena kita dulu juga suka berpikir gitu. Ya, mohon maaf ya, saya dulu di departemen kematian. Di waktu ya 93 sampai hampir 2000 berapa gitu ya. Jadi, saya menghadapi misalnya ada seorang keluarga atau seorang orang tua, suami istri yang punya anak bayi 1 tahun itu meninggal. Kalau dulu diajarkannya, soalnya saya harus bilangnya gini, ya udahlah, Tuhan lebih sayang sama anaknya, kan itu Tuhan izinkan anakmu meninggal gitu. Nah, bukankah itu yang menjadi, seringkali yang menjadi yang diajarkannya seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengerti kasih karunia sama sekali tidak benar, itu aja poinnya. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi berbalik untuk selamat. Ya, saya nggak bicarakan, jadi Pak kalau bayi lahir mati masuk neraka Pak? Ya enggak ya, kalau orang tuanya orang percaya, saya percaya. Ya, apa yang dikehendaki dari persatuan suami istri adalah keturunan ilahi. Ya, kalau keturunan ilahinya keguguran atau meninggal, ya di surga, nanti dia besar di sana. Ya, itu intermezzo sedikit ya, menyimpang sedikit. Tapi kontroversi itu yang seringkali dijadikan akhirnya menjadi semacam kutukan kalau menurut saya di gereja. Dia bangkrut, dia nggak bayar perpuluhan sih, Tuhan menghukum tuh. Wah, dia kecelakaan, mobilnya hancur. Ya, anaknya mati atau istrinya mati, habis pulang doa tuh Pak Melki, habis pulang doa semalaman atau bagaimana? Oh ya, itu Tuhan, kehendak Tuhan. Seolah-olah Tuhan dibalik kecelakaan itu. Ya, atau setidak-tidaknya Tuhan seolah-olah membiarkan gitu. Habis gimana dong Pak? Ya, saya percaya akibat dosa ya terjadi korosi. Seluruh makhluk itu mengeluh supaya anak-anak Allah ini dinyatakan. Sekarang anak-anak Allah ini sudah dinyatakan di dalam Yesus, Yesus di dalam dia, tetapi omongannya sama juga. Sepakat dengan Osama bin Laden, teroris misalnya, mengaminkan minimal. Nah, itulah sehingga kita sekarang mengerti, oh tidak. Jadi gimana Pak kalau anak keguguran? Ya saya nggak tahu gitu aja, saya nggak menghukum siapapun, nggak menghakimi siapapun. Pastor Pins juga pernah menghadapi istrinya keguguran. Ya, saya pernah dengar.
Ya saya juga nggak menghakimi, tetapi kita tetap berpikir bahwa Tuhan menebus, Tuhan membenci kematian, Tuhan mengatakan bahwa maut itu adalah musuhnya. Itu kebenaran aja. Sehingga pemikiran kita bukan lagi pemikiran Tuhan kasih kecelakaan, bencana, mati muda. Ngomong-ngomong tentang mati muda, jadi saya ingat ya, bahwa Tuhan itu sudah bayar di kayu salib, dia mati muda. Yesus 33,5 tahun menyerahkan nyawanya mati muda supaya kita umur panjang dengan sehat. Itu dulu yang kita harus terima. Belum lagi dia tergantung 6 jam di kayu salib, ditimpakan semua murka ya dan sebagainya, penyakit, kutuk, dosa, penghukuman, semua api murka Tuhan dikatakan buat seluruh dunia. Nah coba kita baca ya, Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yesus itu diutus buat apa? Ya kan dia udah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dia udah bereskan? Apa kata firman Tuhan? Nah coba kita dengar lagi dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus di dada Tuhan Bapa turun ke dunia, mengutus anaknya nih, diutus untuk turun ke dunia. Maksudnya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan menghukum dunia, termasuk Amerika, Indonesia, China, Afrika, apapun. Bukan. Itu jelas ditulis. Bukan untuk condemn atau menghakimi atau judgment gitu ya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi harus clear. Adalah dua sisi yang berbeda antara menyelamatkan dengan menjudge atau menghukum atau mengkondem ini. Dua kutub yang berbeda. Saya selalu senang karena Tuhan itu ternyata memisah-misahkan itu dengan ekstrim gitu. Kasih karunia dengan hukum Taurat, ekstrim. Ini upaya daging, ini upaya kerjaan Tuhan, selesai, ekstrim. Demikian juga menyelamatkan, soteria, menyelamatkan. Ya, bahkan Yesus itu namanya Allah yang menyelamatkan, Yesua, dengan penghukuman. Nah, apalagi dia sudah bayar, benar-benar dia bayar, benar-benar dia tergantung di kayu salib, benar-benar selama 6 jam tergantung. Bahkan dalam 3 jam yang spesial itu dalam kegelapan yang pekat untuk menerima semua penghukuman. Sekarang sudah menang atas penghukuman, sudah menang atas dosa, sudah menang atas penghakiman, sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang saya mau hukum nggak masuk akal. Ya, nah kemudian orang akan beradu argumen kan? Oh gimana misalnya Ananias Safira, gimana Sodom dan Gomora? Ananias Safira kapan-kapan aja ya, soalnya di buku ini nggak ditulis. Ya ditulisnya tentang Sodom dan Gomora. Gimana itu Elia nurunkan api? Itu kan penghukuman Tuhan, api dari Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Ya, itu yang dijadikan argumentasi. Nah kita baca aja dulu ya. Saya mau baca sedikit supaya kita memiliki bayangan lebih dulu ya. Saya ambil yang dari perjanjian baru aja tentang Sodom dan Gomora dalam 2 Petrus 2 ayat 6 dan 7. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya jadi garis bawahi kata fasik. Fasik itu tidak percaya Yesus, udah gampangnya gitu aja. 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Siapa Lot? Orang benar. Jadi Lot di dalam perjanjian kalau statusnya aja orang benar. Kok bisa Pak Lot orang benar? Ya dia diajarin Abraham. Abraham orang benar. Orang benar dari mana Pak? Orang benar dari kata Tuhan, karena iman. Tuhan bilang gini,
Saya nggak tahu persisnya ya. Abraham, nanti ada juru selamat yang menyelamatkan kau. Nanti ya, di depannya. Kamu percaya nggak? Percaya. Lot, kata Abraham, kamu percaya deh, ada juru selamat, Mesias. Nanti keturunan kita, keturunan saya. Percaya nggak? Percaya. Orang benar, udah titik. Tapi yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, ini juga ada peringatan sedikit dari ayat ini. Sekalipun kita orang benar, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kita dibenarkan sepenuhnya. Ya jangan hidup, maksudnya kata jangan ini tanda petik nih ya. Ya jangan mau lah gitu, jangan mau hidup di comberan gitu. Nah kan saya udah benar, saya boleh dong Pak, judi, zina, ganja, apa aja lah. Saya mau orang benar, mati juga masuk surga. Itu namanya stupid. Karena apa saudara? Karena apa? Karena itu sama sekali tidak memerdekakan. Semua hal-hal itu, kalau pakai bahasa Alkitab ini, terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ini contoh baik ayat ini. Jadi kalau saudara itu mau, jangan ada saudara lah ya. Kalau ada orang yang mau melecehkan kasih karunia itu, dia hidup dengan hidup yang terus-menerus menderita. Dihukum dong Pak, bukan dihukum. Itu mah sudah implikasi aja. Saudara makan sambal ya pedes. Apa tuh? Konsekuensi lah gitu. Ya tapi kan saya nggak sanggup Pak. Nah, ada kasih karunia yang menyanggupkan. Tenang aja, Allah bekerja dalam diri kita, melalui kita, di dalam kita, keluar. Masih Pak jatuh Pak? Terus aja percaya. Ya. Jadi tenang aja. Jadi ditunggang balikan, kita catat dulu. Tapi kita lihat, oh ini enggak Pak, kejadiannya bukan di perjanjian baru Pak. Ya bukan, di perjanjian lama sebelum salib. Sudah jelas ya, Sodom dan Gomora. Gimana Elia nurunkan api? Dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 10. Contoh aja nih, ya 2 kali, 3 kali dikirim 50 prajurit untuk panggil Elia. Elia bilang begini, ayat 10, tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, gemes nih dia nih, marah nih dia, biarlah turun api dari langit memakan kamu habis dengan ke-50 anak buahmu. Nah, ya kan, komandan bawa 50 prajurit bilangin, Elia turun nggak? Panggil lo sama raja. Elia juga emosi kali ya, kalau gue emang nabi, turun api bakar lo. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Suruh 2 kali, sama juga kejadiannya. Yang ketiga kali baru ya ceritanya kepalanya pinter. Elia tolong dong. Ya dia lemah lembut baik-baik. Tapi oke, saya nggak membicarakan itu. Tapi apa yang kita bicarakan bahwa ada terjadi, kita catat dulu aja nih soal Elia ya, menurunkan api. Nanti ada kejadiannya yang mirip-mirip gini di perjanjian baru, yang supaya kita dapat belajar. Nah, dengan kejadian itu apa sih kuncinya supaya kita bisa menjawab gitu? Minimal buat diri kita sendiri dulu. Tuh kan Pak, masih bisa dihukum. Nah gitu. Oh tidak, ya kita harus rightly dividing the word of God, dengan tepat membedakan atau memisahkan ya firman kebenaran, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Oh Bapak misah-misahin Alkitab, berarti ini yang enak buat Bapak, yang enak buat orang. Oh bukan begitu ceritanya. Semua firman Tuhan itu bagi kita, for us, bagi kita itu semuanya berguna. Semuanya firman nggak? Semuanya firman. Namun tidak semuanya to us. Ya masa Tuhan ngomong sama iblis, "Ya kamu iblis." Oh itu berarti Tuhan juga bisa nunjuk kita gitu. Ya enggak, Tuhan ngomong sama iblis. Ya, gampangnya gitu aja. For, bagi kita semua berguna. Cuman ada to. Misalnya juga kita mengerti ya, di dalam kasih karunia ini kita belajar terus gini. Oh kita ngerti, kalau Rasul Paulus itu berkhotbah itu untuk to church, untuk gereja. Itu kasih karunia tuh. Makanya Rasul Paulus sering bilang, katakan bahkan my gospel.
Wah, ya, jadi itu untuk kita. Kita harus perhatikan baik-baik. Yang lain nggak diperhatikan, Pak. Perhatikan lagi. Tapi rightly dividing the word of God. Ya, saya bacakan ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, kalau bahasa Indonesia kurang begitu jelas ya. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nggak usah malu. Tapi oke lah, jangan malu, kita berterus terang. Nah, dalam bahasa King James-nya, King James Version-nya, ya, dikatakan right. Nah, gini aja dari ini ya. A workman, bagian B-nya aja ya. 2 Timotius 2 ayat 15 bagian B-nya. A workman that needed not to be ashamed. Tidak usah malu, sama ya. Rightly dividing the word of truth. Dengan tepat, rightly dengan tepat atau dengan benar, memisahkan, dividing, firman kebenaran. Oh, ini untuk Yahudi. Kok Bapak tahu? Ya, kita lihat konteksnya dong ceritanya. Ya. Oh, ini Tuhan Yesus bicara untuk orang Yahudi. Kalau kamu tanganmu menyesatkan, potong ya. Kalau matamu menyesatkan, congkel. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga dengan mata buta atau tangan putung, daripada masuk neraka dengan lengkap, dengan anggota tubuhmu yang lengkap. Terus ya, orang Kristen biasanya gini, oh itu arti rohani Pak, matanya dicongkel. Kalau gitu buta rohani dong, lebih parah lagi menurut saya. Padahal Tuhan katakan tentang anggota tubuhmu. Oh, itu benar-benar real. Ya, kalau gitu kok kita nggak lakukan Pak? Nah, sekarang kita ngerti. Tuhan berikan kepada orang Yahudi pada waktu itu, kalau kamu memenuhi hukum Taurat, jangan diturunin standarnya, luar dalam, tolong. Jangan cuma tampak luarnya aja, karena aku melihat dalamnya. Kalau kamu melihat perempuan dan menginginkan dalam hati, kamu sudah berzina dalam hati. Kalau kamu membenci orang, kamu sudah membunuh. Jadi Pak, sekarang kita boleh, jangan dibolak-balik. Ya, kita cuma lihat, seperti itulah standar tuntutan hukum Taurat, jangan direndahkan. Tetap salah satu, salah semua. Ya, jadi yang pertama, kuncinya apa? Dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Sama-sama katakan ya, dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Mana yang sebelum salib, mana yang sesudah salib, mana perkataan-perkataan Rasul Paulus. Kenapa Pak perkataan Rasul Paulus kok to church gitu? Karena Rasul Paulus sendiri yang bilang, dia mendengar Injil Kristus langsung daripada Yesus yang dalam tubuh kebangkitan. Kalau murid-murid masih bisa kecampur. Tapi jangan takut, ada Roh Kudus, tenang aja ya. Bukannya berarti oh ini salah nih, ini benar, bukan. Ya. Hanya lebih clear. Ya, Saudara pahami. Nah, juga ada hal yang kedua yang saya catat sini tentang ada yang namanya present truth. Tadi rightly dividing the word of God, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Saudara jangan lupa nih. Jadi saudara jadi gini, saudara tidak usah merasa gemper atau merasa khawatir, merasa takut ketika orang-orang menghadapkan kepada kita firman-firman yang obscure. Apa tuh Pak Melki yang obscure? Yang bias. Ada tuh, siapa bilang? Anak yang ku kasih, ku hajar, katanya ada Pak Melki. Nah, kita baca lagi. Oh, ini ada sedikit obscure nih. Kita cek. Nggak ada yang bertentangan nantinya ketemu. Bapak ceknya apa akhirnya? Ceknya ternyata dididik seperti ayah mendidik anaknya, bukan dibunuh. Kalau dimati gimana mau bertobat? Jadi nggak ada yang tabrakan, tenang aja. Tenang aja. Nah, present truth saya mau bacakan ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 12. Saudara boleh catat nih ayat-ayat hebat nih.
Ya, jadi tadi 2 Timotius 2 ayat 15, 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semua ini, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Udah mengetahui, diingetin lagi. Saya ingetin lagi nih. Dan dengan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, bahasa Indonesia gitu ya. Dan dengan teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Nah, di dalam bahasa King James-nya dikatakan and be established in the present truth. Apa itu Pak Melki? Present truth. Kebenaran saat ini. Setelah salib, saudara dan saya hidup present truth. Kebenaran saat ininya adalah kita semua di bawah kasih karunia Kristus. Paham ya? Kalau nggak begitu, saudara bilang present truth gimana Pak Melki? Saya mau lebih jelas lagi. Kalau saudara hidup di Taman Eden bersama Adam dan Hawa, cuma satu perintahnya. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, yang di tengah taman ini, yang lain boleh. Dengan freely, dengan bebas kamu makan, Adam dan Hawa. Tapi jangan yang ini ya. Kalau kamu makan, kamu mati. Cuma satu present truth-nya. Maksudnya hukumnya cuma satu. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Nah, kalau kita mengerti ini, kita paham, oh, ada dispensasi waktu di mana Tuhan itu kebenarannya establish atau dinyatakan beda-beda ya Pak Melki, beda. Sebelum datangnya hukum Taurat, yaitu diminta oleh orang Israel di Gunung Sinai, Ko Aser, Beber Adonai, Naaseh, Tuhan segala yang kamu perintahkan pasti kami dapat lakukan. Itu semua sebelumnya itu present truth-nya adalah apa? Kasih karunia. Makanya mereka bersungut-sungut, Tuhan kasih air, kurang air kasih air, bersungut-sungut bukain laut, bersungut-sungut dikasih daging, dikasih mana. Pada bersungut-sungut itu. Hanya memunculkan manifestasi yang baru, yang fresh, yang segar dari kebaikan Tuhan. Nah, seperti itulah kita ini. Zaman anugerah, zaman kasih karunia setelah salib. Makanya disebutnya, Pak Fen pernah bilang kan, New Covenant. Bukan hanya perjanjian tuh, apa tuh? Ya, pokoknya New Covenant. Kalau yang sebelum salib, Old Covenant. Itu juga sampai zaman Abraham tuh. Nah, kalau kita mengerti ini, paham deh. Ya, jadi murid-murid aja nggak paham ya. Seperti ini buat contoh aja, dalam buku ini dicontoh Yohanes, Yakobus, Petrus ketika mereka inner circle ya, dekat dengan Yesus. Zaman sebelum Yesus mati di kayu salib. Ya, ketika Yesus lagi melayani di Samaria, orang Samaria menolak. Yohanes, rasul yang mengatakan saya murid dikasih Tuhan, dia disebut murid tentang kasih tuh. Dia bilang gini, Tuhan, saya doa ya, biar turunin api nih dari surga nih, bakar nih semua nih, kurang ajar semua nih, masa kita ditolak kayak gini, kita bakar aja Tuhan ya. Nah, apa kata Yesus ya? Dalam Lukas 9:54, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Saudara, saya pendoa syafaat nih saudara nih. Kadang-kadang saya melihat orang-orang pendoa syafaat yang senior berkata gini, Pak Melki, udah rusak nih Indonesia nih. Mesti jadi gempa nih, tsunami kek. Biar kita doa yuk, biar Tuhan turunin lagi, biar pada tobat nih. Biar teroris ngebom lagi deh, biar pada doa nih, orang gereja. Nah, kayak gini nih kurang lebih. Sejenis begini. Nah, apa kata Yesus ya? Jangan kata saya, apa kata Yesus. Ayat 55, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ya, Yesus berpaling menegur Yakobus dan Yohanes yang berkata mau turunin api seperti zaman Elia. Pada zaman Elia sebelum salib jelas api itu turun membakar perwira dan 50 prajurit yang dia bawa. Mati semua dibakar.
Saya baca bahasa Inggrisnya. Ayat 55-nya. King James-nya. Ye pakai bahasa King James version ya. Ye know not what manner of spirit ye are of. Susah lah pakai bahasa New King James aja. You do not know what manner of spirit you are of. Ditegurnya itu kayak gini. Ini bahasa saya ya, jangan disamain. Kira-kira supaya nempel. Lu tuh punya roh apa sih? Lu bukan punya roh gua gitu kira-kira. Bukan punya roh Kristus kayak begitu. Saudara, ini teguran keras. Nah, gereja masih mau percaya Tuhan murka, Tuhan menghukum. Oh, pakai penghukuman Pak Melki. Pakai. Tuh, lihat tuh. Tuh kejadian tuh banjir kan di sini. Itu hasil doa kita tuh. Gitu ngomongnya. Saya ingat memang begitu ya. Saya bukan mengada-ngada, saya pendoa syafaat soalnya dari dulu. Nah, saudara, Tuhan bilang apa? Hui, kamu tuh tidak memiliki roh Kristus. Roh apa dong? Ya Tuhan tanya, lu miliki roh apa lu kayak gitu? Bukan roh gua tuh. Nah, jadi roh yang menurunkan api seperti Elia bukan roh Kristus. Titik. Ya. Jelas iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 ya. Tuhan katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi siapa di balik COVID-19? Krisis, banjir, tsunami, bencana, penyakit, kekurangan obat, kematian pendeta-pendeta, siapa? Iblis. Jangan mau jangan mau ya kita bilang Tuhan. Jangan-jangan, nah ini saudara dan saya renungin masing-masing ya. Gara-gara gereja percaya yang salah itulah membuka pintu kepada musuh untuk masuk. Kan lu yang bilang dari Tuhan. Ya kalau dari Tuhan jangan ditengking dong. Kalau Tuhan di balik COVID-19 jangan diobatin. Jangan-jangan tentang Tuhan tuh. Jangan ke rumah sakit, terima aja. Ya, kan karena diajarinnya gitu. Dengan penyakit, oh supaya belajar sabar, supaya belajar rendah hati. Dengan miskin, bangkrut, ya supaya belajar nggak sombong misalnya. Oh Tuhan begitu, begitu cara Tuhan Pak Melki, begitu. Dulu saya diajarinnya begitu, dan saya ngajarin orangnya begitu. Padahal Tuhan katakan aku datang, Yohanes 10 ayat 10 tadi, supaya kamu beroleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Itu Tuhan Yesus datang, Juru Selamat itu datang untuk menyelamatkan supaya kita beroleh hidup, Zoe. Bukan supaya kamu mati, Zoe. Dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Jadi yang membuat penyakit, wabah, bencana, kecelakaan, krisis, tragedi, siapa? Pencuri, pembunuh, peminasa. Pencuri, pembunuh, peminasa. Siapa tuh? Pak Melki, pencuri, pembunuh, peminasa. Iblis. Ya. Jadi coba kita kembali ke salib. Masakan Tuhan yang menyerap semua murka Tuhan. Menyerap semua murka Tuhan digantung di kayu salib selama 6 jam. Ya. Semua diserap. Selama 3 jam, yang 12 sampai jam 3, semua kegelapan seperti angin puyuh. Dar masuk dalam tubuhnya penyakit, kutuk, kemiskinan, murka, penghukuman, kecelakaan, tragedi, bencana, perceraian, kehancuran rumah tangga, keluarga, narkoba, judi, zina, semua ditimpakan ke dia. Penghukumannya, dosanya. Dia tidak mengenal dosa, tak dijadikan dosa. Makanya semua murka Tuhan itu ditimpa kepada Yesus. Ya.
Jadi yang benar aja lah gitu ya, yang benar aja. Mari kita renungkan ya. Makanya kata Yesus kepada murid-muridnya, lu tuh punya roh apa? Gua datang supaya manusia itu beroleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Aku datang nih diutus Bapa bukan untuk menghukum dunia, untuk menyelamatkan. Coba dong. Ya. Nah, jadi seringkali dipakai tuh. Kalau orang nggak ngerti, karena dulu kita diajarkan, saya ingat tuh. Jadi kalau orang bangkrut atau menghadapi anaknya meninggal, kecelakaan atau penyakit atau apa, kamu pasti punya salah lah, punya dosa. Bukannya dikasih kabar baik, dituduh, didakwa. Jadi gimana dong Pak Melki kalau menghadapi seperti itu? Saya selalu bilang gini. Ada seorang teman saya, saudaranya hamba Tuhan, melayani, dia cerita, wah adik saya ini sangat baik. Ya pokoknya singkat cerita, dia adiknya dengan satu anaknya itu ketimpa tembok roboh dan meninggal gitu. Meninggal. Terus dia bilang, ya tapi Pak Melki, ya itu Tuhan lebih baik lah, ya kan. Makanya biar mereka nanti begini. Ya kadang-kadang bilang gini, oh kalau nggak diambil sekarang tuh anak, nanti pas gede jadi perampok misal, atau jadi penjahat, atau jadi begini. Seringkali pakai ilustrasi itu, saya udah pernah dengar juga. Dan saya bilang gini, kok jangan bawa Tuhan kalau untuk yang gini. Ya, mengenai adik engkau sama keponakan, saya tidak mau menghakimi sedikit pun. Dia sudah bersama Yesus karena dia orang percaya. Mereka bersama Yesus. Saya concern saya kepada engkau, istri dan anak-anak nih sekarang dengar. Tuhan tidak dibalik kecelakaan, bencana, penyakit atau wabah apapun. Jadi Pak Melki gimana? Percaya Tuhan itu datang memberikan engkau itu hidup. Hidup panjang, sehat, kuat, segar. Dimudahkan bahkan. Tapi kan hidup mati di tangan Tuhan. Bukan, Tuhan bilang, dengan panjang umur kukenyangkan engkau, kuperlihatkan Yesua kepadamu. Seolah-olah Tuhan bilang gini, Mel, sini makan. Makan berapa porsi Tuhan? Sampai kamu kenyang. Jadi saya yang kenyang Tuhan ya, bukan Tuhan nih, Tuhan yang traktir kan? Iya, sampai kamu kenyang. Saya yang nentuin. Tapi kalau saya bilang gini, aduh Tuhan, aduh deh saya jangan lama-lama lah umurnya lah. Mau mati aja lah besok ya mati. Jangan sembarangan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Makanya seringkali kita dikatakan gini, saya 120 tahun dengan kenyang. Kenapa nggak 1000 Pak? Cukuplah 120 tahun. Ya buat saya, buat saudara bolehlah mau berapa juga. Ya jadi jelas ya, jangan mau siapapun, ya di buku ini dibilang kalau ada orang-orang bilang, wah nih saya rasul nih, atau saya nabi nih, saya apapun, wah terus tuduhan dakwaan, wah anak kamu mati keguguran atau apa, oh, kamu punya dosa, kamu punya salah, kamu punya ini, tuduhan dakwaan dan harapkan penghukuman, buang, gampangnya gitu, buang, bukan, itu kabar buruk. Kenapa kok bisa gitu Pak Melki? Karena Roma 8 ayat 13 katakan, Roma 8 ayat 13, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Ini pertanyaan retoris ya. Apa, mau ngomong apa kamu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya, itu aja gampangnya. Tuhan di pihak saya, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Itu kebenaran, itu kebenarannya. Kita nggak perlu menghakimi siapapun yang udah meninggal atau kena COVID, kan? Nggak. Jangan dibawa ke situ ya, itu salah besar itu. Saya cuma mau bilang kebenarannya bahwa Tuhan di pihak kita. Jadi ada hanya hal-hal baik, 100% hanya terima kabar baik. Ya tapi Pak, udahlah, kebanyakan tetapinya ya. Kadang-kadang orang ya kalau memangnya mau pulang ya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
ya, merem di bumi melek di surga kok. Cuman nggak begitu ceritanya, karena Tuhan ada target buat kehidupan kita, ada tujuan. Apa tuh? Biar dia dipermuliakan melalui kita yang di dalam Kristus. Itu target Tuhan. Jadi jelas ya, jangan biarkan ada dosa, nah gitu ya. Kenapa? Dalam Roma 4 ayat 8 ini Daud berkata gini, menulis pesan ya. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi kalau Tuhan masih menghukum Melki, nggak adil sama Yesus, gitu aja. Orang Melki di dalam Yesus. Kok Pak Melki sama-samain sama Yesus? Ya sama, Tuhan yang ngomong. Saya di dalam Yesus. Masa saya bilang enggak? Yesus di dalam saya, Tuhan yang ngomong. Yesus kepala, saya tubuh. Kamu satu dengan saya, Tuhan yang ngomong. Dan saya cuma bilang amin, Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak impute, tidak menginput, seperti komputer ya, saya ketik masuk input, di input, ya keluarnya yang kita input, diproses keluar. Ya istilahnya kalau yang negatif garbage in, garbage out. Kalau yang di input garbage, keluarnya garbage. Apa tuh Pak garbage? Sampah. Masuk sampah, keluar sampah. Ya, tapi jelas di sini bahwa dia tidak mengimpute. Saudara itu statusnya benar karena darah. Dan Tuhan, kalau kita salah, Tuhan gak input. Wah, gue masukin nih komputer nih, Melki bikin begini. Nanti lu pulang sorga lu, gue suruh nonton lo, biar malu lo. Nggak ada. Sesatu yang kayak gitu. Nggak ada. Ya, Tuhan melupakan dosa-dosa dan kesalahan kita, itu kenyataan aja. Kita dibayar terjun darah Yesus, itu kebenaran aja. Dan Daud bilang gini, bless ya, bukan berbahagia nih, kalau bahasa Inggrisnya bilang bless, diberkati ya. Kamu nih, saudara dan saya ini sangat diberkati. Saya ini orang yang diberkati, bilang. Kenapa? Karena Tuhan nggak menginput, nggak memasukkan dosa saya, pelanggaran saya, kegagalan saya di dalam hidup saya gitu. Saya bikin salah, diinputnya kemana dong Tuhan? Oh, Tuhan main masukin ke bawah karpet dong, Mel. Enggak. Diimputnya ke Yesus. Separoh, enggak semua. 90% enggak semua. Semua. Ya, jadi kita tidak akan pernah dihukum karena dosa-dosa kita. Wah, ini pernyataan yang kuat. Kita tidak akan pernah dihukum karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah diperhitungkan dan dihukum kepada Yesus. Karena semua kita telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Karena, nih dengar ya, dengar. Kalau masih diimpute, ini akibatnya nih. Lihat ya, baca ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut sudah ditelan oleh kebenaran Tuhan. Tuhan sudah mati supaya saudara dan saya hidup. Tapi saudara dan saya masih, jangan saudara saya, orang-orang Kristen masih mau diimpute dengan dosa. Ya tapi kan memang benar-benar bikin dosa, Pak. Ya tapi kan benar-benar dosa kita ditanggung oleh Yesus. Itu aja masalahnya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Zoe Aionos, hidup yang kekal, given life dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara di dalam Yesus enggak? Iya, ya percaya yang benar. Percaya yang benar. Jadi saudara udah jelas ya, ini bukan soal dosa dihapus ke bawah karpet, bukan, tetapi sudah diimpute, sudah dimasukkan atau dicurahkan semua murka Tuhan, dan dosa kita itu sudah ditimpakan pada Yesus semua. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Itu saya senang itu pernyataan itu. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Sempurna itu sempurna, tidak ada terima dakwaan, tuduhan, atau mengharapkan penghukuman. Terus kalau kita salah gimana dong, Pak? Kalau kita salah, 1 Yohanes 2 ayat 1.
Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita tidak mempromosi dosa di sini. Dosa itu buruk, jelek, busuk, merusak, mengikat, merusak hubungan. Nggak enak. Enak, Pak. Iya, enak depannya, udahannya pahit. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara katakan adil. Kalau saudara dan saya masih dihukum, Tuhan jadi tidak adil. Dan dikatakan di sini bahwa dia adalah advokat. Pembela, advokat. Kalau saudara pernah nonton tuh, ya, orang yang ditimbang tuh. Ometer, timbang. Saya udah buat baik-baik, tetap nggak masuk. Saya udah buat gini-gini, tetap nggak masuk. Orang berdosa, filenya banyak dosanya. Oh, dia sama saya, kata Yesus. Wah, sama Yesus. Yesus yang ditimbang. Selalu baik. Enak dong. Ya itulah kasih karunia. Ya. Jadi Yesus yang benar dan diterima di hadapan Tuhan. Yesus yang benar dan terima di hadapan Tuhan. Demikian kita. Sama benar. Sama benar. Ya, jadi kalau orang terus masih ada satu bab yang berkata, ya kan saya nggak bikin dosa besar, dosa-dosa kecil gitu ya. Standar hukum Taurat itu nggak ada dosa besar, dosa kecil. Semua tahu, ya. Dan semua itu, mau dosa besar, dosa kecil, sudah dipikul dan ditimpakan pada Yesus. Dan gak ada dosa-dosa besar kecil itu karena luar dalam. Upah dosa adalah maut. Gak dibilang upah dosa besar adalah maut. Kalau zina adalah maut. Kalau yang lain enggak. Gak dibilang gitu. Upah dosa adalah maut. Tadi kita udah baca. Ya, salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Hanya ada 0 atau 100, sempurna. Dan kita sudah belajar berulang-ulang. Kita nggak mau lagi dikadalin. Saudara sempurna, sama benar dengan Yesus, sempurna. Hati nurani saudara sempurna, sempurna 100%. Sombong, Pak. Saudara kalau bilang saudara tidak sempurna dan mengusahakan diri, itu lebih sombong. Saudara tidak sombong. Kenapa? Karena saudara percaya menerima karya Yesus. Ya, semua orang telah berbuat dosa, nggak ada yang benar. Jadi kabar baiknya adalah bahkan saat kita gagal, Tuhan tidak menghukum atau menghakimi kita, karena semua dosa telah dihukum dan dihakimi di salib. Itu buku ini bilang begitu, dan saya percaya 100%. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Sehingga ayat Roma 8 ayat 1 itu, now, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi semua orang atau siapa yang ada di dalam Kristus. Tidak on off, tidak keluar masuk. Kita ada dalam Kristus selama-lamanya, continue, berkelanjutan, berkesinambungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.